Pelajaran nomor 21. Halo saudara pendengar. Dalam kursus ini, kita telah berlatih memakai kata-kata seperti a, an, some, any. Misalnya, Chris has got a record player. An. And Don and Jane have got an old record player. Some. And they've got some records. Any. But they haven't got any Indonesian records. dan saudara dapat menghitung barang-barang yang disebutkan tadi. Oh ya, Iwan sudah membeli 2 piringan hitam lagu-lagu Indonesia. Jadi, dia dapat mengatakan, I've got 2 records. And what about Chris? I've got about 20 or 30 records. I haven't got any Indonesian records. How many record players have you got? 1. Just 1. I've got 1 record player and about 20 or 30 records. dia menambahkan bunyi z, bukan, karena lebih dari 1 piringan hitam. 30 records. Tetapi, hanya ada 1 gramofon. 1 record player. Dalam contoh tadi, tidak ada tambahan bunyi z. Jadi, 1 record player. Jadi, kalau kita berbicara tentang benda atau barang yang dapat dihitung, kita harus menghitungnya. Kita harus memakai A girl. Or 1. He's got 1 sister. kalau hanya 1. Dan kita tambahkan huruf S pada akhir kata bendanya kalau lebih dari 1. Tambahan ini kita ucapkan sebagai s atau z atau z. He's got 3 brothers. Tetapi, coba dengarkan contoh yang berikut ini. Chris sometimes buys records. He often listens to music. He likes records. He likes music. Iwan's got 2 Indonesian records. He likes music too. Ketika Chris menyebutkan Music, tidak ada tambahan bunyi s atau z atau z, dan juga tidak memakai kata or an. He listens to music. There is music in the program every week. You listen to music too, listeners. Music termasuk dalam kelompok kata-kata yang cukup besar dalam bahasa Inggris. Kelompok ini agak istimewa, karena kata-kata dalam golongan ini menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Misalnya, kita dapat mendengarkan musik, memainkan musik, dan kita bahkan dapat mengubah musik. Tetapi, kita tidak dapat menghitungnya. I like music. Kata itu sama dengan kata English. kita dapat menghitung kata, 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Tetapi, kita tidak dapat menghitung English. You learn English every week, listeners. And Rudy speaks Indonesian every week. Nah, sekarang kita akan mendengar tentang suatu kebiasaan sehari-hari. Don akan melukiskan cara Jane membuat teh. Don akan memakai kata yang artinya membuat teh, yaitu Make. She makes tea. dan ungkapan yang berarti memakai susu dan sebagainya, yaitu Take. She takes milk in her tea. Sekarang, coba dengarkan Don. Jane makes tea 3 or 4 times a day. She takes milk in her tea. I take milk in my tea. She takes sugar
And I take sugar in my tea too. Sekarang, Jane akan berbicara tentang Don. Dia akan memakai kata yang artinya limun, yaitu lemonade. He drinks lemonade. Dan kata yang berarti bir ialah Beer. He drinks beer. Dan kata yang artinya air es yaitu Iced water. I drink iced water. Coba dengarkan Jane. Don usually drinks tea. He sometimes drinks beer on hot days. I usually drink lemonade on hot days. Or iced water. Kata-kata tadi semuanya menunjukkan sesuatu yang tidak dapat kita hitung. Kita tidak dapat menghitung kopi dan tidak dapat menghitung susu. Tetapi kita dapat menghitung tempat susu, bukan? That's a milk jug. Dan kita tidak dapat menghitung teh. Tetapi cangkir teh dapat kita hitung. Three cups. Dan teko teh juga dapat kita hitung. One teapot. Tetapi kita tidak dapat menghitung teh. Kita dapat menuang teh dan merasakannya. Dan kita dapat meminumnya. Tetapi biasanya kita tidak dapat memakai kata one, or two, or three, atau bilangan-bilangan lain dengan teh. Dan jangan lupa, kita juga tidak dapat menambahkan bunyi s atau z atau ez. Saudara pendengar, mengenai sesuatu yang dapat dihitung, kalau ada lebih dari satu, kita dapat memakai kata some. Bukankah begitu? Dengarkan apa yang dikatakan Iwan dan Chris. I've got some books. How many books have you got? I don't know. 20 or 30. And I've got some magazines. How many magazines? Oh, I don't know. 5 or 6. Kita memakai kata Some. kalau kita tidak mau mengemukakan jumlahnya yang tepat. Kita hanya ingin menyatakan lebih dari satu tanpa menyebutkan dengan tegas berapa. Nah, kita juga dapat memakai Some. dengan kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Kata ini menunjukkan suatu jumlah tanpa menentukan berapa. Yang penting bagi kita ialah barangnya dan bukan jumlahnya. Dalam kedua contoh tadi, jumlahnya tidak penting. Iwan kadang-kadang mengunjungi Chris pada malam hari. Helen biasanya ada di rumah, dan dia mungkin membuat kopi atau main musik. Sekarang, kita dapat memakai beberapa kalimat untuk menggambarkan apa yang mungkin sedang mereka lakukan pada suatu saat di malam hari. Pertama-tama, mungkin Helen sedang main musik. Dalam bahasa Inggris, Helen is playing some music. atau Iwan sedang minum air es. Dalam bahasa Inggris, Ewan is drinking some iced water. atau Chris sedang minum limun. Chris is drinking some lemonade. Nah, sekarang saudara dapat berlatih. Jangan lupa, kita sedang berbicara tentang suatu keadaan tertentu di rumah Chris. Coba ulangi setiap contoh yang saudara dengar. Helen is playing some music. Ewan is drinking some iced water.
Baiklah. Sekarang kita akan berbicara lebih lanjut tentang keadaan di rumah Chris dan Helen. Kita akan memakai ungkapan There is. There's some ice cream. untuk menerangkan apa yang terdapat di tempat tersebut. Karena kata-kata yang dipakai tidak menunjukkan hal-hal yang dapat dihitung, dan karena tidak ada huruf S di belakangnya, kita tidak memakai bentuk kata kerja jamak. Coba dengarkan. There's some ice cream. There's some coffee. Dalam contoh tadi, kita memakai bentuk tunggal. There is. Berhati-hatilah dengan ucapannya. Ungkapan There is some. dalam percakapan sehari-hari diucapkan There's some. There's some coffee. There's some coffee. Coba ulangi sesudah Chris. There's some coffee. Sekarang coba beberapa contoh lagi. Siap, saudara-saudara? There's some ice cream. There's some coffee. There's some milk. Kita juga dapat memakai kata Any. dengan cara yang sama. Saudara sudah tahu bahwa kata Any. dapat mengganti kata Some. dalam pertanyaan, bukan? Dan jangan lupa, kalau kita memakai kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dihitung, kita memakai bentuk kata kerja tunggal. Nah, Helen merasa kepanasan dan haus. Dia bertanya kepada Chris, Is there any iced water? Is there any iced water? apakah saudara dapat mengenal bentuk pertanyaan tadi? Seperti dengan pertanyaan-pertanyaan lain, pertanyaan tadi dibentuk dengan mengubah susunan kata-katanya. Coba dengarkan. There is some. Menjadi, Is there any? Is there any iced water? coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Helen dan ulangilah. Is there any iced water? Is there any iced water? Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Dengarkan dan ulangilah. Is there any lemonade? Is there any ice cream? Is there any coffee? Is there any iced water? Baiklah. Dan tentu saja kita juga dapat memakai Any? dalam kalimat menyangkal, bukan? There isn't any ice cream. There isn't any ice cream. Dan kita membentuk kalimat menyangkal dengan menambahkan singkatan kata not, yaitu and, pada kalimat yang bersangkutan. Coba dengarkan Chris lagi. There's some. Menjadi, There isn't any. There isn't any ice cream. dalam contoh tadi, kita juga memakai bentuk tunggal kata kerja, karena kita tidak dapat menghitung barang yang disebutkan. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Ulangilah setiap kalimat sesudah Chris. There isn't any coffee. There isn't any lemonade. There isn't any iced water. There isn't any ice cream. Baiklah. Sekarang, coba saudara sendiri membuat kalimat menyangkalnya. Chris akan mengucapkan suatu kata, misalnya, Coffee. dan saudara hendaknya mengatakan, There isn't any coffee. siap saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. Lemonade. There isn't any lemonade. Ice cream. There isn't any ice cream. Coffee.
There isn't any coffee. Saudara pendengar, sekarang kita akan mengadakan latihan lagi. Kita akan berlatih memakai baik kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang dapat dihitung, maupun kata-kata yang tidak dapat dihitung. Oh ya, salah satu saran untuk membantu saudara mengetahui apakah sesuatu itu dapat dihitung, ialah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah saya dapat menggambarnya? Gambarlah teh misalnya. Sukar bukan? Kita dapat menggambar secangkir teh, tetapi bukan teh itu sendiri. Nah, coba dengarkan beberapa contoh dari Jane, dan bertanyalah pada diri sendiri mengenai bentuknya. I've got a milk jug and some milk. I've got 2 glasses and some iced water. Baiklah. Sekarang coba dengarkan lagi dan ulangilah setiap contoh yang saudara dengar. Siap, saudara-saudara? I've got 3 biscuits and some coffee. I've got 4 cups and some tea. I've got a car and some petrol. Sekarang kita dapat berlatih lagi. Don dan Jane akan membantu. Jane sedang menyisir rambutnya di kamar tidur sebelum pergi berbelanja. Don ada di dapur, dan Jane bertanya makanan apa yang masih ada. Coba dengarkan. What about milk? There isn't any milk. And apples? There aren't any apples. Meat? There isn't any meat. What about tomatoes? There aren't any tomatoes. And tea? There isn't any tea. Nah, sekarang Jane akan bertanya lagi. Coba saudara jawab pertanyaannya. Kalau dia bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat dihitung, saudara menjawab, There isn't. There isn't any milk. coba dengarkan lagi dan ulangilah. There isn't any milk. Dan kalau dia bertanya tentang sesuatu yang dapat dihitung, saudara menjawab, There aren't. There aren't any apples. coba dengarkan lagi dan ulangilah. There aren't any apples. Nah, sekarang jawablah pertanyaan Jane. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Don. What about apples? There aren't any apples. And meat? There isn't any meat. Tomatoes? There aren't any tomatoes. Tea? There isn't any tea. Saudara pendengar, sekarang Jane akan bertanya kepada Don apa yang masih ada di lemari es. Coba dengarkan jawaban Don. There's some margarine in the refrigerator. What about eggs? Are there any eggs? Yes, there are some eggs. How many? 1, 2, 3. 3. There are 3 eggs. And milk? Is there any milk? No, there isn't any milk. And meat? No, no meat. There isn't any meat. Apakah telur dapat digambar dan dapatkah dihitung? Bagaimana dengan susu dan margarin atau mentega? Coba dengarkan lagi.
There are some eggs. There are 3 eggs. There's some margarine. There isn't any milk. Saudara pendengar, makanan dalam bahasa Inggris ialah Food. Food. There's some food in the kitchen. dan kata ini termasuk kelompok kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Sekarang, coba saudara bayangkan jenis-jenis makanan yang saudara ketahui. Bananas, apples, oranges, milk, tea, coffee, sugar, meat, rice, bread. Sekarang, kata-kata tadi akan dipakai dalam kalimat. Coba dengarkan. There's some rice in the kitchen. He's eating an orange. I'm drinking some milk. Jane's cooking a chicken. Di antara berjenis-jenis makanan tadi, ada yang dapat dihitung, ada yang tidak. Sekarang, kami ingin mengetahui kemampuan saudara untuk membedakan mana yang dapat dihitung dan mana yang tidak. Saudara akan mendengar nama makanannya, misalnya, Bananas. dan saudara harus bertanya, Are there any bananas? saudara harus menentukan apakah harus memakai Is there? kalau jenis makanan itu tidak dapat dihitung, ataukah memakai Are there? kalau jenis makanan yang disebut dapat dihitung. Don akan mengucapkan suatu kata. Coba dengarkan. Rice. Coba ajukan pertanyaannya, dan ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Is there any rice? Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Coffee. Is there any coffee? Oranges. Are there any oranges? Meat. Is there any meat? Saudara pendengar, sekarang mari kita coba suatu latihan yang mirip dengan yang baru saja saudara dengar tadi. Tetapi kali ini saudara akan mendengar beberapa kata yang belum pernah dipakai dalam pelajaran-pelajaran yang lampau. Dengarkan baik-baik bunyi s atau z pada akhir kata benda yang menjadikan kata itu jamak. Kalau tidak ada tambahan bunyi tersebut, kata itu tidak dapat dihitung. Coba, apakah saudara dapat memakai setiap kata yang saudara dengar itu dalam pertanyaan? Dengarkan dulu contoh yang berikut ini. Honey. Is there any honey? Tidak ada bunyi s atau z dalam contoh tadi. Jadi kata itu menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Sekarang, coba saudara teruskan latihan ini. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah Chris. Honey. Is there any honey? Peanuts. Are there any peanuts? Salt. Is there any salt? Bread. Is there any bread?
Lemons. Are there any lemons? Nah, sekarang mari kita dengarkan sebuah percakapan. Dalam percakapan ini, akan saudara dengar kata yang berarti dapat, yaitu Can. saudara juga akan mendengar beberapa kata lain yang penting yang akan kami berikan artinya sekarang. Uang dalam bahasa Inggris Money. dan dolar Dollars. dan menghitung adalah Count. saudara pendengar. Berikut ini adalah percakapan yang kami sebutkan tadi antara Chris dan Helen. I hope the listeners understand about things you count and things you don't count. Yes, it's a problem. Well, it's not a serious problem in my opinion. Just ask, can you count it? Can you count milk, for example? Of course not. So, I've got some milk. Not milks, but milk. No s. It's still difficult. What about money? Money? I can count money. $1, $2, $3. I'm counting money. You can count money. No, you're counting dollars. Oh, that's right. Yes, it is a difficult problem. Nah, saudara pendengar, sudah saatnya bagi kami untuk minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sesudah Siaran dari pelajaran 21 tadi. Perhatikan khususnya kata-kata baru yang terdapat dalam bagian itu. Jangan lupa juga mempelajari bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 22. Dan sekarang kami ucapkan sampai berjumpa kembali.